Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Baiklah, sebelum mulai seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mimin minta tolong bantuannya untuk di subscribe, karena sangat berarti bagi Mimin setiap subscribe dari teman-teman sekalian. Mimin sangat berharap bantuannya ya. Bagi yang belum subscribe, yang menonton ini, mari berbagi sedikit dengan cara subscribe. Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 77. Tapi kamu mau saya satu ranjang dengan Nindi? Aluna menggeser tubuhnya, mempersilakan Azam untuk masuk lalu kembali menutup pintu. Gadis itu menatap sekeliling kamarnya. Tidak ada sofa di sana. Karpet yang ada di lantai baru saja dibawa ke laundry karena Aluna tidak sengaja menumpahkan jus di sana. Kita akan tidur satu ranjang, batin Aluna. Ia masih berdiri di dekat pintu. Kamu mau terus berdiri di sana? Tegur Azam. Enggak. Aluna berjalan menuju meja rias melanjutkan kegiatannya tadi. Ia baru saja akan mengaplikasikan serum ke wajahnya. Dari cermin, Aluna bisa melihat Azam yang duduk bersandar di ranjang sambil memainkan ponselnya. Aluna akan menjadikan ini kesempatan untuk lebih dekat dengan Azam. Bagaimanapun, ia harus bisa mempertahankan rumah tangganya dan mencairkan hati Azam yang masih beku. Aluna membawa baju ganti ke kamar mandi. Ia memandang baju tipis itu sebelum memakainya. Apa iya aku harus pakai ini? Nanti jatuhnya aku kayak cewek penggoda lagi. Gumam Aluna menatap lingerie yang diberikan ibunya dulu sebelum ia pergi ke Surabaya. Aluna bahkan sama sekali belum pernah memakainya. Pakaian ini untuk memanjakan mata suami kamu. Harus percaya diri biar aura kamu terpancar. Itu adalah pesan dari Burita yang kini terngiang di telinga Aluna. Ia merasa malu jika harus memakai kain tipis itu di hadapan laki-laki, meskipun orang itu suaminya sendiri. Tapi saat mengingat tingkah Nindi, Aluna membulatkan tekad untuk memakainya. Ayo Aluna, buktikan kalau istri sah tidak akan kalah. Aluna berucap sambil menatap pantulan dirinya di cermin, yang kini sudah menggunakan lingerie merah. Kain tipis yang sebenarnya tidak ada gunanya jika dipakai karena sama seperti telanjang. Hanya saja ada kain penutup yang lebih tebal di bagian aset berharganya. Setelah merasa dirinya sudah siap, Aluna meraih handuk kimono dan memakainya untuk menutupi lingerie. Lingerie tipis yang membalut tubuhnya. Tangan Aluna menempel di daun pintu. Belum sempat memutar karena mendengar percakapan di luar. Mas Azam, Mbak Nindi katanya mau ditemani Mas Azam. Tuh suara Bi Wiwi. Mana mungkin saya nemenin dia, Bi. Tolong bilang sama Nindi kalau saya udah gak bisa nemenin dia karena saya juga menjaga perasaan istri saya. Saya bawa dia ke sini juga karena kasihan. Iya mas, nanti Bibi sampaikan. Ada rasa lega dalam hati Aluna mendengarkan apa yang dikatakan Azam. Ia tidak tahu benar atau tidak. Yang terpenting Azam memang sudah terlihat berniat menghindar dari Nindi. Aluna menjadi gugup saat masuk ke dalam kamar. Ia mendesak kecewa saat melihat Azam yang sudah berbaring dengan sebelah tangannya di atas kening. Apa dia beneran tidur? Batin Aluna. Gadis itu memang menunggu beberapa saat untuk keluar setelah mendengar obrolan Azam dan Bi Wiwi tadi. Tidak disangka ternyata lelaki itu kini sudah tertidur. Aluna untuk beberapa saat memperhatikan Azam yang tidak bergerak. Bahkan nafasnya sudah terdengar teratur, tanda jika ia memang sudah tidur.
Ia sepertinya harus menunda rencananya untuk memanjakan mata lelaki itu. Aluna berjalan ke sisi ranjang yang lain. Ia membuka handuk kimono yang dikenakannya dan menyimpannya di kursi dekat meja rias. Nggak apa-apa kali ya pakai gini doang. Males kalau ganti baju lagi. Dia juga kayaknya udah tidur. Aluna bergumam lalu menaiki ranjang dengan perlahan, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Ia akan bangun lebih pagi dari Azam agar lelaki itu tidak melihatnya menggunakan lingerie. Tangannya terulur mematikan saklar lampu. Matanya terpejam, tapi ia tidak benar-benar tidur. Hanya berselang 5 menit, lampu kembali menyala. Sudah jelas Azam pelakunya. Aluna tidak berani membuka mata. Nyalinya yang rencana ingin membuat Azam tergoda langsung menciut seketika. Aluna tidak merasakan apapun. Azam hanya menyalakan saklar lampu dan kembali tidur. Lelaki itu tidak akan bisa tidur dengan keadaan lampu mati. Berbeda dengan Aluna yang tidak akan tidur saat kondisi kamar terang seperti ini. Gadis itu malah bergerak gelisah hingga membuat ranjang bergoyang. Ia sudah sangat mengantuk, tapi tidak bisa tidur. Apa karena ada saya di sini kamu jadi gelisah? Tegur Azam. Lelaki itu berbicara masih dengan matanya yang tertutup. Aluna langsung menoleh. Dia mengigau. Tidur kok ngomong? Mana bisa saja tidur kalau kamu terus bergerak-gerak gitu, ujar Azam. Gadis itu kaget. Maaf, tapi aku gak bisa tidur kalau lampunya nyala, ungkapnya. Azam menghela nafas panjang. Ia mematikan lampu utama dan menyalakan lampu tidur di nakas sebelahnya. Apa begini kamu bisa tidur? Tanya Azam. Nggak tahu. Perlu saya buat kamu lelah dulu baru bisa tidur? Mata Aluna membulat sempurna. Meskipun bicara tidak saling menatap, tapi Aluna bisa merasakan detak jantungnya meningkat mendengar penuturan Azam barusan. Otaknya yang polos itu tiba-tiba bekerja dan berpikir tidak pada jalurnya. Ih, Mas Azam kok malah nyuruh si Bibi buat nemenin gue tidur? Batin Nindi kesal. Apalagi tadi Bibi datang kembali dengan mengatakan jika Mas Azam tidak bisa menemaninya dengan alasan ingin menjaga perasaan istrinya. Nindi dibuat kesal gelisah karena Azam satu kamar dengan Aluna. Setahunya Azam pisah kamar dan yang ditempatinya saat ini adalah kamar Azam. Nindi berpikir ia akan bisa menghabiskan malam dengan Azam. Tapi kenyataannya malah Azam berduaan dengan Aluna di sana. Nindi sedang mencuri waktu hingga Bik Wiwi tertidur. Baru ia bisa ke kamar Aluna untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mbak Nindi, kalau ada apa-apa langsung bangunkan Bibi ya, ucap Bik Wiwi. Iya, Bi. Bik Wiwi tertidur di sofa. Berbeda dengan kamar Aluna yang tidak ada sofanya karena Azam begitu lengkap. Hingga ada walk-in closet dan kamar mandi dalam. Sedangkan di kamar Aluna tidak ada kamar mandi. Nindi sebisa mungkin menahan kantuk karena ingin menguping di kamar sebelah. Ia hanya ingin memastikan jika Bu Wiwi benar-benar tidur agar ia tidak ketahuan. Bahaya jika Azam tahu dirinya sedang berpura-pura. Sial, gue ngantuk banget lagi, gerutu Nindi. Gadis itu terus membulatkan matanya agar tidak terpejam. Setelah memastikan Bik Wiwi pulas karena sudah terdengar dengkur halus, Nindi langsung mengendap-endap menuju ke arah pintu. Ia dengan perlahan membuka, berharap tidak menimbulkan suara yang membuat wanita tua itu terjaga. Ia tidak menutup pintu dengan rapat, lalu segera menuju kamar Aluna. Nindi menempelkan telinganya di pintu. Mas, ayolah. Aku udah gak tahan nih. Terdengar suara Aluna merengek
Tangan Nindi langsung mengepal. Apa yang mereka sedang lakukan? Batinnya. Salah sendiri, Azam menyahut. Kamu tega lihat aku tersiksa kayak gini? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa bantuannya untuk di subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.